Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmala Yusuf. Saya akan membawakan materi mengenai model perkembangan industri halal fashion yang ada di Indonesia. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan industri keuangan terus mengalami peningkatan, yaitu ditandai dengan berkembangnya industri halal. Salah satunya yaitu industri halal fashion. Menurutnya, hingga Global Islamic Economy Report 2017-2018, dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia masih saja kalah dengan negara tetangga seperti Malaysia yang sudah mulai mengembangkan industri fashion halal terlebih dahulu. Indonesia adalah negara mayoritas muslim terbesar di dunia. Di arah religius, setiap muslim wajib mengonsumsi dan menggunakan produk yang dijamin halal. Produsen adalah diperlukan untuk memenuhi permintaan pasar yang cukup besar terkait kehalalan suatu produk, mulai dari bahan baku, proses hingga produk siap dikonsumsi. Oleh karena itu, umat Islam diwajibkan untuk menemukan solusi untuk masalah-masalah ini. Adapun yang saya akan bahas mengenai poin ke-A, yaitu mengenai permintaan dan kebutuhan akan produk halal. Perilaku ekonomi baik konsumsi dan produksi halal selain memenuhi tuntutan hukum agama juga telah menjadi budaya bagi masyarakat muslim di berbagai belahan dunia. Salah satu alasan dalam mengonsumsi produksi halal selain dari aspek kebersihan adalah karena pemenuhan hukum Islam. Berdasarkan data sensus penduduk Indonesia tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam menyumbang sekitar 88% dari total penduduk Indonesia. Jumlah dan proporsi ini diprediksi akan terus meningkat dan dalam beberapa tahun ke depan. Jumlah dan proporsi ini diprediksi akan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan, dan mayoritas penduduk muslim secara ekonomi berada pada tingkat kelas menengah yang akhir-akhir ini mengalami peningkatan daya beli. Adapun poin ke-B, yaitu berbagai produk halal. Meningkatnya preferensi masyarakat secara umum terhadap produksi halal menjadikan keragaman kehalalan produk yang ada di pasaran juga semakin beragam. Seperti halnya dengan produk turunannya, keanekaragaman produk halal tidak lain untuk memenuhi permintaan produk yang semakin tinggi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa dua faktor utama pendorong pemerintah produk halal adalah kebutuhan untuk memenuhi syariat Islam dan perilaku ekonomi dan meningkatkan pendapatan komunitas muslim. Adapun poin ke-C, yaitu menjelaskan mengenai kerangka hukum yang jelas. Pemerintah mulai menunjukkan kesungguhannya dalam upaya percepatan pertumbuhan dan perkembangan sektor ekonomi syariah ini. Pemerintah gencar membenahi beberapa peraturan perundang-undangan yang dinilai menjadi penghambat kebijakan percepatan tersebut. Pemerintah sebagai penguasa hukum yang berwenang membuat dan menjalankan regulasi negara memiliki tanggung jawab dalam pembangunan ekonomi syariah, termasuk perkembangan industri produk halal dalam negeri. Setelah 2 dekade aktif perkembangan sektor keuangan syariah dalam negeri, beberapa tahun terakhir pemerintah juga aktif mengembangkan ekonomi syariah di sektor real. Poin ke-D, yaitu menjelaskan banyak penawaran produk halal. Indonesia memiliki potensi dan peluang yang sangat besar dalam mengembangkan industri keuangan syariah. Mengingat Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, jumlah penduduk yang besar memberikan potensi bagi Indonesia, yaitu berupa sumber daya yang memadai sebagai pelaku dan pengguna produk dan jasa keuangan syariah. Perkembangan sektor ini memberikan multiplier bagi sektor-sektor lainnya. Bagian terakhir, yaitu permintaan ekspor. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa selain populasi muslim semakin meningkat, preferensi masyarakat di dunia terhadap produksi halal juga semakin meningkat. Perdagangan dunia selalu positif. Hal tersebut membuat kebutuhan ekspor produk halal juga meningkat. Tentu ini menjadi peluang bagi pelaku usaha dalam negeri. Saat ini pemerintah produk halal secara global terus meningkat. Untuk pasar Asia Tenggara, ekspor produk halal mencapai 100 juta dolar. Jumlah ini meningkat 100% dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 5 juta rupiah.
Sementara itu, pertumbuhan nilai ekspor produk halal asal Indonesia pada tahun 2011 sebesar 11,17%. Kebutuhan akan produk halal tidak hanya di negara Arab atau mayoritas penduduk Muslim saja. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Fratutania, Prodi Ekonomi Syariah kelompok 5 semester 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh sertifikat halal terhadap niat beli pelanggan. Nah, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi konsumen untuk membeli produk yang bersertifikat halal. Nah, yang pertama kita harus mengetahui apa sih halal itu. Halal adalah kode keaslian yang sesuai dengan produk, layanan, dan proses produksi dengan jurisprudensi Islam atau Syariah. Istilah halal digunakan sebagai tolak ukur umat muslim ketika melakukan aktivitas sehari-hari seperti makan, minum, dan lain sebagainya. Nah, contoh dari produk bersertifikat halal yaitu seperti ada di kosmetik, perawatan pribadi, farmasi, dan jasa seperti perbankan dan industri pariwisata. Nah, ada 4 prediktor yang memotivasi konsumen membeli produk halal. Yang pertama yaitu keamanan, yang kedua yaitu manfaat kesehatan, yang ketiga keamanan, dan yang keempat adalah eksklusivitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi niat pelanggan untuk membeli produk konsumen yang bersertifikat halal yaitu yang pertama adalah kesadaran halal. Nah, kesadaran halal adalah kemampuan seorang muslim untuk memahami apa sebenarnya produk halal itu. Ini termasuk kesadaran mereka tentang bagaimana produk disimpan, praktik sanitasi, dan transfer dalam sistem distribusi. Misalnya, seberapa baik seorang muslim dalam memisahkan halal dan produk non-halal selama pengiriman dan penyimpanan untuk mencegah kontaminasi produk tersebut. Nah, keuntungan memperoleh sertifikat halal dalam produk kita yaitu yang pertama, kepercayaan pelanggan untuk membeli produk kami dan keamanan produk tersebut. Jika pelanggan telah mempercayai kita, maka niat beli pelanggan itu semakin tinggi terhadap kita. Nah, dapat diartikan di sini sertifikat dapat diartikan sebagai pengakuan yang diberikan kepada badan usaha dari badan otoritatif yang relevan. Nah, faktor yang kedua yaitu pemasaran. Pemasaran adalah fundamental dalam bisnis apapun karena tanpa strategi pemasaran yang baik, bisnis tidak dapat menghasilkan keuntungan yang baik. Dengan pemasaran, sebuah bisnis dapat menarik lebih banyak pelanggan. Produsen perlu secara intensif memanfaatkan komunikasi pemasaran ini seperti pembelanjaan iklan di media cetak dan elektronik konvensional untuk menarik lebih banyak pembeli dan membeli produk halal. Selain komunikasi pemasaran, pengemasan bisa menjadi strategi pemasaran lain yang bisa dilakukan menarik pelanggan untuk membeli produk konsumen yang bersertifikat halal. Kemasan, branding, dan isu promosi produk konsumen bersertifikat halal juga merupakan faktor yang memikat pelanggan untuk membeli produk halal. Nah, fungsi pengemasan. Nah, di sini juga kita menjelaskan tentang fungsi pengemasan. Nah, fungsi pengemasan adalah untuk mengungkapkan informasi penting dan untuk melindungi produk dari kerusakan selama proses penanganan. Produk harus memiliki nama atau nama merek produk, daftar bahan, tanggal kadaluarsa, logo bersertifikat halal, dan nama, alamat pabrikan, dan lain-lain. Faktor yang selanjutnya yaitu religiusitas. Nah, religiusitas adalah sejauh mana orang berkomitmen pada agamanya, mencerminkan sikap dan perilaku mereka baik dalam mematuhi atau melanggar aturan agama dan peraturan. Agama mampu membentuk pemikiran dan sikap seseorang berdasarkan nilai mereka menjunjung tinggi. Mereka menambahkan bahwa religiusitas juga dapat mempengaruhi umat Islam dan non-Muslim untuk membeli produk dan layanan konsumen bersertifikat halal.
Nah, faktor-faktor religiusitas yaitu yang pertama adalah faktor internal, meliputi sikap beragama, identitas agama, nilai dan keyakinan, sedangkan faktor eksternal adalah keanggotaan individu dalam beragama masyarakat. Adapun ayat tentang mengonsumsi makanan halal ada pada surah Al-Maidah ayat 88 yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah untuk sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Nah, dari ayat ini Allah menekankan kepada seluruh umat Islam untuk mengonsumsi makanan yang ada sehat dan halalnya. Islam memberikan pedoman yang dapat membentuk gaya hidup pemeluknya langsung dari sunnah dan Al-Quran. Sunnah adalah gaya hidup Nabi Muhammad SAW berawal dari ajaran Al-Quran. Pedoman ini mewujudkan konsep halal, haram, dan makruh. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang memahami konsumsi barang halal. Barang halal adalah produk yang sesuai dengan hukum Islam, seperti makanan, produk kecantikan, pakaian, jenis peralatan, dan lain-lain. Konsumsi dalam Islam adalah cara dan mekanisme penggunaan barang menurut peraturan Islam. Konsumsi barang halal berarti indikasi perilaku, pendirian, sikap, dan praktik konsumen muslim mengenai hal-hal yang sudah bersertifikat halal atau diverifikasi. Meskipun ada sesuatu yang bersifat hukum, dari konsumsi perspektif, itu harus digunakan dengan cara yang tidak berbahaya, menyesatkan, atau berlebihan. Halal merupakan sesuatu yang dapat dimanfaatkan manusia dalam aktivitas kehidupan sehari-hari dan diperlakukan karena sesuai dengan hukum Islam. Misalnya, halal artinya sesuatu yang halal bagi orang untuk dimakan, diminum, digunakan, didandani, dijual, dihidangkan, dan lain-lain. Islam mensyaratkan Muslim menggunakan halal dalam setiap penggunaan barang. Menurut Furqani, Al-Quran dan As-Sunnah telah memberi manusia pedoman untuk mengkonsumsi atau penggunaan barang, dan manusia makhluk harus sederhana dan tidak melampaui atau mengurangi tingkat kesederhanaan yang seharusnya mengarah pada pemborosan, kelebihan, hemat, keegoisan, dan tidak tahu berterima kasih. Dalam konteks konsumsi barang halal, dilakukan evaluasi tentang seberapa muslim konsumen menggunakan produk yang diverifikasi halal sesuai dengan prosedur dan hukum Islam. Studi tentang halal telah menunjukkan bahwa sudah ada pedoman konsumsi dalam Islam, seperti itu sebagai filosofi, prinsip, etika, dan akhlak Islam. Pedoman konsumsi dalam Islam berfungsi untuk membantu umat Islam dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan konsumsi. Sekalipun barang halal bersertifikasi halal, hukum Islam telah menetapkan persyaratan untuk kepemilikannya atau konsumsi. Konsumen Muslim harus memprioritaskan setidaknya 3 aspek. Yang pertama, sumber pembelian. Yang kedua, niat membeli, dan yang ketiga, kebutuhan atau keinginan. Halal dalam Islam tidak hanya didasarkan pada penandaan atau validasi logo halal, menyangkut berbagai penjuru, baik halal dari pengelolaan sumber, dari produsen, atau halal kepada pembeli atau konsumen itu sendiri. Halal dimaksudkan untuk menjaga kebersihan dan kemurnian pada setiap tahap pembuatan dan kepemilikan barang. Setidaknya ada 4 hal yang harus diperhatikan konsumen muslim setelah memilih barang halal. Pertama, mereka harus mendapat manfaat dari barang halal dan menghindari kerugian. Yang kedua, mereka harus menahan diri untuk tidak membeli berdasarkan keinginan atau mengisi waktu. Ketiga, mereka harus menggunakan produk halal di tempat yang seharusnya. Keempat, barang tidak boleh boros atau boros. Berdasarkan keempat poin tersebut, maka
Halal bertujuan untuk mengkaji elemen kunci yang ada yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi konsumen muslim di Indonesia. Dalam konsumsi barang halal, salah satu masalah yang muncul adalah konsumen muslim menggunakan barang halal tersebut dengan cara yang bertentangan dengan persyaratan Islam, mengarah ke efek samping seperti pemborosan dan kerugian pada konsumen, yaitu konsumen yang melukai usus mereka dari mengonsumsi mie pedas di luar tingkat penerimaan organ, dan konsumen pada akhirnya harus membayar biaya pengobatan untuk mendiagnosis penyebabnya rasa sakit. Secara umum, dari perspektif konsumen muslim, halal berfokus pada pengelolaan sumber daya dan akuisisi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika muncul persoalan-persoalan serius yang ekstrim, pemborosan atau masalah lainnya. Masalah-masalah ini mungkin disebabkan oleh kecenderungan alami manusia ingin memenuhi keinginan dan membuang barang yang tidak dibutuhkan atau tidak berguna lagi. Konsumen juga memiliki kebiasaan membuang dan menghilangkan sesuatu yang tidak disukai mereka. Contohnya adalah pemborosan makanan yang terjadi selama bulan Ramadan akibat sisa makanan atau makanan yang tidak terjual. Halal artinya semuanya halal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seperti makanan dan barang yang digunakan oleh konsumen muslim, termasuk alat kecantikan, pakaian, dan jenis perlengkapan. Konsumen biasanya memperoleh barang halal melalui dua cara. Yang pertama, cara konvensional itu mengutamakan kepuasan materi, dan yang kedua, metode Islami yang menitik beratkan pada materi kepuasan sekaligus penghormatan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, untuk memiliki barang halal, konsumen syariah seringkali mengedepankan aspek tertentu. Aspek pertama adalah sumber pertukaran yang mengandalkan uang atau barang, seperti sistem barter yang dimaksudkan untuk memperoleh atau memiliki barang. Aspek kedua adalah sumber dari perspektif penyembelihan untuk item makanan. Aspek ketiga adalah sumber pemborosan dan pengemasan. Barang-barang manufaktur biasanya menampilkan logo halal untuk menunjukkan barang mereka kesesuaian untuk konsumen Islam. Konsumen syariah akan lebih fokus pada status halal jika menyangkut pemilihan barang atau produk. Contohnya adalah barang atau produk yang baru diliris ke dalam pasar, misalnya makanan, produk kecantikan, pakaian, jenis peralatan, dan lain sebagainya. Logo halal harus menjadi patokan untuk memastikan penggunaan barang halal. Namun, konsumen sering mengabaikan logo tersebut karena kepercayaan mereka pada produsen. Misalnya, konsumen mungkin mempercayai barang atau produk yang dipergunakan oleh pedagang muslim kecil. Konsumsi adalah segala tentang konsumen. Konsumsi juga berarti aturan atau perilaku sosial atau ekonomi itu mendorong pembelian barang atau jasa. Beberapa pihak mencoba untuk meningkatkan kesadaran konsumen yang cenderung terlibat dalam penjualan barang halal. Metode penjualan online yang cepat seringkali menarik konsumen jika produknya memang menarik disajikan dengan indah. Namun, konsumen juga harus memperhatikan bahwa barang tersebut halal yang dibeli dapat menyebabkan kerugian, pemborosan, dan potensi bahaya. Oleh karena itu, konsumsi barang halal harus difokuskan pada penyelarasan dalam hukum Islam. Penggunaan produk halal yang dimaksudkan dalam hal ini pasal adalah indikasi perilaku, sikap, dan praktek konsumen muslim menuju barang halal yang tersedia atau dimiliki. Penilaian konsumsi barang halal tidak melibatkan proses pemilihan produk sebelum memiliki atau mengolah produk siapa status masih belum diketahui oleh konsumen. Padahal itu menyangkut proses kehalalan barang mereka sendiri. Berdasarkan metode implementasi dalam Islam yang telah dikembangkan oleh peneliti sebelumnya,
jelas terlihat bahwa tingkat konsumsi dalam Islam didasarkan pada 3 utama kategori. Yang pertama, tingkat konsumsi maqasid al-syariah, yang kedua tingkat konsumsi pada moderasi, dan yang ketiga tingkat konsumsi pada nilai dan kualitas. Tingkat konsumsi didasarkan pada maqasid al-syariah yang penting ketika menerapkan konsumsi. Namun dalam hal konsumsi barang halal, penerapannya mungkin dari perspektif yang berbeda karena tingkat konsumsi dariyat, hajiyat, dan tashiniyat hanya digunakan untuk membantu konsumen muslim menilai barang sebelum memilikinya. Kedua, tingkat konsumsi didasarkan pada moderasi. Konsumsi dalam Islam menekankan pada aspek sederhana dalam membeli atau menjual sesuatu. Fitur sederhana ini patut diperhatikan apa adanya, dimaksudkan agar konsumen tidak melakukan kesalahan saat memilih dan membeli. Yang ketiga, tingkat konsumsi didasarkan pada nilai dan kualitas. Nilai bagi konsumen dan kualitas barang diperlukan untuk konsumsi dalam Islam karena filosofi, kebenaran, kebersihan, kemurnian, kegunaan, dan kesejahteraan yang membentuk konsumsi yang taat hukum Islam. Oleh karena itu, memastikan bahwa penggunaan barang halal oleh konsumen juga termasuk sebagai praktik beribadah. Konsumen harus memastikan bahwa aktivitas dan perilakunya selalu sejalan hukum dan peraturan Islam. Adapun peluang dan tantangan dalam perkembangan produk halal, yang peluangnya yaitu Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia yang tentu saja memiliki potensi untuk mengembangkan industri berbasis halal. Adapun tantangannya yaitu Indonesia memasuki masyarakat ekonomi ASEAN yang akan menambah jalur ekspansi pasar Indonesia internasional. Masyarakat Indonesia tidak sadar akan standarisasi halal tersebut. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi terkait dengan perkembangan global industri makanan halal. Industri halal merupakan tren terbaru di pasar dunia. Dengan populasi muslim mencapai 3 miliar orang, industri halal menjadi salah satu industri tercepat yang berkembang di pasar global. Seperti fakta yang kita ketahui bahwa makanan merupakan salah satu hal terpenting dan utama dalam kehidupan manusia, sehingga pasar dengan potensi makanan halal sangat menjanjikan Islam sebagai agama dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Dari negara berkembang terpilih, tidak diragukan lagi bahwa Indonesia merupakan negara berkembang sebagai pasar terbesar di Asia untuk produk halal. Dengan lebih dari 210 juta muslim, ini adalah suatu peluang dan kesempatan yang tidak bisa ditolak oleh perusahaan asing. Berdasarkan data 2013 bahwa Indonesia sebagai konsumen muslim dengan konsumsi pangan tertinggi dengan 190 miliar US dollars, diikuti oleh Pakistan dan Turki. Sebagai target industri makanan halal dari negara lain, pengembangan industri makanan halal ini sangat penting karena dua manfaat. Yang pertama itu untuk melindungi konsumen dalam negeri dari mengkonsumsi produk non halal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan penghasilan dari ekspor produk makanan halal. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa makanan halal sekarang tidak hanya diminati oleh masyarakat muslim saja, tetapi sudah berkembang di kalangan masyarakat non-muslim. Meningkatnya minat konsumen non-muslim terhadap makanan halal karena permintaan dari konsumen yang dimana percaya bahwa makanan halal itu merupakan makanan yang lebih bersih, higienis, dan lebih baik untuk dikonsumsi. Sehingga akibatnya konsumen non-muslim di sini sudah mulai mencari-cari makanan halal sebagai sesuatu yang positif. Makanan halal kalau berdasarkan pada kepercayaan dan keyakinannya masyarakat non-muslim bahwa makanan halal itu sebenarnya bukanlah kewajiban agama bagi masyarakat non-muslim. Mereka mengkonsumsi makanan halal itu karena untuk keuntungannya sendiri, seperti misalnya keamanan pangan. Nah, di samping itu sebenarnya ada banyak cara untuk meningkatkan minatnya konsumen non-muslim terhadap makanan halal. Seperti misalnya mempromosikan makanan halal melalui media massa, internet, kemudian media dakwah dan lain-lain sebagainya. Namun di sisi lain
banyak juga kendala atau kesulitan dalam menarik minat konsumen non-muslim terhadap penerimaan produk halal. Tetapi berdasarkan pada jurnal yang saya jelaskan ini, studi empiris tentang kesadarannya non-muslim terhadap makanan halal itu masih sangat terbatas, tetapi hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat atau konsumen non-muslim itu merespon positif terhadap makanan halal. Dari penelitian atau survei yang dilakukan di Malaysia, di sini bahwa niatnya konsumen non-muslim terhadap makanan halal itu karena makanan halal merupakan makanan keselamatan, kesejahteraan, dan makanan yang ramah lingkungan. Dan ini merupakan faktor-faktor yang mendorong atau mempengaruhi konsumen non-muslim dalam pembelian produk makanan halal. Nah, sekarang ini itu masyarakat sekarang ini itu tingkat kepeduliannya terhadap kesehatan itu juga sangat tinggi, sehingga ini menjadi salah satu faktor yang mendorong penerimaan produk halal. Karena mengapa memberikan persepsi bahwa makanan halal di sini itu makanan yang memberikan kemaslahatan bagi siapa saja yang mengkonsumsinya. Artinya memberikan jaminan keamanan dan kesehatan bagi diri kita. Nah, selain itu di sini produsen juga perlu untuk mempromosikan makanan halal sebagai keamanan patuh karena mereka menjalani proses produksi yang paling aman. Sehingga produsen di sini harus mempertimbangkan kondisi ini sebagai salah satu peluang terbesar untuk menarik minat komunitas non-muslim terhadap makanan halal sebagai salah satu target pasar. Kemudian selain itu, penting juga untuk menerapkan sertifikat halal dan pencantuman logo halal pada produk kemasan makanan halal, karena konsumen sekarang ini itu ingin lebih mengetahui makanan yang mereka konsumsi. Dengan adanya misalnya pencantuman logo halal pada suatu produk kemasan, ini bisa meyakinkan konsumen muslim bahwa makanan yang disajikan atau diproduksi itu adalah makanan yang sesuai dengan ajaran-ajaran atau aturan Islam. Kalau sedangkan untuk konsumen non-muslim logo halal itu menyatakan bahwa makanan yang disajikan, diproduksi atau disiapkan itu merupakan makanan yang higienis, bersih untuk dikonsumsi bagi konsumen non-muslim. Nah, jadi itulah materi yang bisa saya jelaskan seputar perkembangan global industri makanan halal. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi mengenai pentingnya sumber daya manusia dalam industri halal. Nah, sumber daya dasar dari segala kegiatan industri adalah manusia. Industri yang paling sukses adalah mereka yang mampu mengelola sumber daya manusianya itu secara efektif dan secara efisien. Nah, halal industri ini memang harus benar-benar halal dari input, proses hingga produknya. Oleh karenanya, sumber daya manusia syariah yang produktif sangat dibutuhkan dalam mengelola industri halal. Nah, industri halal ini adalah suatu kegiatan memperoleh pengolahan barang yang berbasis syariah, sehingga produk yang dihasilkan itu thayyib atau baik, sehat, aman, dan tidak membahayakan. Oleh karena itu baik untuk dikonsumsi, dinikmati, dan digunakan. Karenanya produk industri halal tidak hanya diminati oleh masyarakat muslim, tetapi juga masyarakat non-muslim di berbagai negara, tidak hanya di negara yang mayoritas dan minoritas muslim. Ya, alasannya memang karena produk industri halal ini adalah produk yang sehat. Ini tidak terlepas dari prinsip mengelola halalnya, terutama dalam pengelolaan makanan halal. Makanan halal yang tidak hanya halal sehat, yaitu halal dari bahannya, tetapi juga halal dari prosesnya, ditambah lagi produknya itu memang thayyib atau bersih, berkualitas, dan bergizi. Produk industri halal menjadi standar bagi para produsen untuk menyediakan barang yang bertanda halal. Standarisasi halal ini diatur dalam perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Nah, Al-Quran juga telah mengingatkan, wahai manusia, makanlah makanan yang halal dan baik yang ada di bumi, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Dan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168
depan. Nah, di sini memang dijelaskan bahwa Allah mengingatkan kita untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan juga baik. Nah, manusia dalam kegiatan industri ini merupakan modal yang memiliki peran yang sangat strategis. Nah, tidak bisa dibayangkan bahwa kegiatan industri ini tidak mampu menghasilkan produk tanpa adanya sumber daya manusia. Oleh karena itu sangat dibutuhkan produktivitas sumber daya manusia dalam kegiatan industri halal. Nah, untuk menghasilkan produk benar-benar halal, maka penting bagi produksi atau industri untuk memahami sistem manajemen produksi dengan menyediakan atau mempersiapkan modal manusia produktivitas yang sesuai dengan diajarkan di dalam Al-Quran dan hadis. Salah satu kriteria halal sistem jaminan produk yaitu mengharuskan manajemen puncak untuk menetapkan halal tim manajemen yang mencakup semua bagian yang terlibat dalam aktivitas produksi dan tugas yang dimiliki serta tanggung jawab dan wewenang yang memang harus jelas. Nah, adapun modal manusia itu sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki pekerja untuk meningkatkan produktivitas. Modal manusia itu meliputi pengetahuan, keterampilan, inovasi, dan kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan dan karakteristik pada utamanya. Nah, yang pertama itu pengetahuan. Pengetahuan ini merupakan referensi yang dimiliki oleh pekerja untuk melakukan suatu pekerjaan dengan baik. Nah, pengetahuan ini bisa didapatkan dari pendidikan formal, pelatihan khusus, pengalaman, dan pengembangan diri. Nah, selanjutnya itu yang kedua itu kemampuan. Kemampuan ini mencakup bagaimana seseorang mampu melakukan sesuatu. Nah, karena kemampuan ini merupakan ketangkasan dan bakat yang dihasilkan dari pengetahuan dan latihan yang telah dilakukan. Nah, pengetahuan ini mencakup bagaimana kemampuan diri, kerja tim kolaboratif, komunikasi, dan juga kepemimpinan. Nah, selanjutnya itu yang ketiga perilaku. Perilaku ini juga yang sangat penting karena perilaku merupakan sumber awal yang mengarahkan pekerja untuk melakukan pekerjaannya dengan baik. Nah, perilaku yang diharapkan tertanam di sini adalah ihsan, istiqomah, ikhlas, amanah, dan perilaku yang adil. Nah, diharapkan dari perilaku yang tertanam ini sehingga kecenderungan disiplin kerja, komitmen terhadap tugas yang telah diberikan, menghindari risiko yang dapat merugikan, memiliki tanggung jawab dalam tugas, sehingga menghasilkan kinerja yang berkualitas. Nah, selanjutnya itu keterampilan. Keterampilan di sini standar Al-Quran pada keselesaian suatu pekerjaan itu didasarkan pada keahlian atau keterampilan yang dimiliki seseorang di bidangnya masing-masing. Telah dijelaskan di dalam Quran surah Al-Isra ayat 84 bahwa wahai Muhammad, sesungguhnya setiap orang itu bekerja sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka sungguh Allah yang Maha mengetahui siapa yang jalannya benar. Nah, di sini memang telah dijelaskan bahwa manusia itu diharapkan bekerja sesuai dengan keahlian atau keterampilannya masing-masing. Keterampilannya masing-masing di bidangnya masing-masing. Nah, jika semua modal sumber daya manusia produktif ini dimiliki dan tertanam dalam industri halal, maka sudah pasti mereka akan memiliki kesadaran untuk menghasilkan produk yang benar-benar halal. Nah, inilah pentingnya sumber daya manusia dalam menghasilkan produk halal sesuai dengan syariat Islam. Nah, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.